kalau fardu nggak bisa terus, harus putus. Nggak mungkin buat hukum dulu, tapi nanti nanti, ya harus ada dalam pekerjaannya dan putus, ya. Ya harus paham, kayak kita masuk ke kerjaan, syaratnya apa? Syaratnya ijazah, KK, KTP. Pas kerja apa ditanyain itu? Nah, enggak, bisa nggak kerjanya? Itu mah persyaratan doang, administrasi. Nah, tapi begitu kerja, ini kerjain, macul, apalagi korek, kalau di kampungnya, apa namanya, bongkar mesin, apa butuh KTP? Ya enggak. Ya itu, ya beda antara syarat sama rukun sama fardu sama, cuman beda bahasa, ya. Jadi yang dibahas ini pertama babul wudu, beres jebok lalu wudu, ya. Masyurkan wudu. Kalau orang pengen terus dijaga sama Allah maka harus lazim wudu, kemana-mana punya wudu, dan wudu juga bisa ngiparatin dosa. Kita kumur-kumur itu ngiparatin dosa yang ada di mulut, ya. Kita sedot air ke hidung itu ngiparatin dosa di hidung. Kita ngebasuh wajah itu dosa di wajah, rontok, ya. Jadi kalau yang simpel itu aja, maksiat misalnya wudu itu ngebersihin yang kotor, apalagi kita sholat, tambah lagi, ya. Jadi salah satu banyak fadilah wudu, ya. Biasanya kalau orang wudu itu dijaga sama Allah sama satu malaikat, ya. Maka dari itu sempurnain wudu. Kalau bahasa hadis isbahul wudu, dia benar soalnya ada isbahul wudu, sempurnain wudu, jangan asal-asalan. Kalau mau dapat fadilah yang sempurna, dosa itu rontok, sempurnain wudunya, ya. Kan kita mah cuma ada cuci muka, tangan, usap kepala, udah kaki beres. Padahal itu ada fardu, ada sunnah, ada makruh, dan itu macam-macam. Dari kumur pertama ada kiblat, ada bismillah, ya kan? Itu semua ada pahalanya. Cuman kita enggak, kadang-kadang gampangin aja, bikin-bikinnya aja. Ya kalau mepet waktunya mah nggak apa-apa fardunya. Tapi kalau lagi santai mah sempurnain, ya. Tapi kadang-kadang memang ada kumur-kumur, saya pernah nemuin begitu, ya. Ada. Nah, awas ini juga dulu paham, ya. Jangan sampai keyakinin yang fardu itu sunnah, batal wudunya. Tidak harus tahu mana fardu, mana sunnah, ya. Kita mulai dari wudu, ya. Babul wudu. Kalau di tengahnya babul wudu itu mustamilun, mengandung ala furudin, itu kefarduan, wasunanin dan kesunahan. Wa bada'a bil awal, kata Syekh Nawawi, kita mulai dengan yang awal, faqala, berkata Syekh Muhammad Rasulullah, fardunya dulu, al-furudu, kewajiban, allati la yasihu, yang enggak sah, al-wudu, yang namanya wudu, labiha, kecuali pakai itu fardu. Berapa jumlahnya? Sintatun, jumlahnya ada. Ingat-ingat ya. Jadi kalau yang namanya fardu wudu ada 6. Fakot hanya itu, nggak ada lagi. Pihak salimi, baik dalam hak orang yang salim, selamat, ya. Apa sempurna semua, nggak sakit, nggak apa. Wa ghairihi, dan juga selain yang salim, dan cacat kayak apa sama aja hukumnya, mak kefarduannya. Nah, arba'atun, yang mana yang 4 dari yang 6 dinasil Quran. Ini pakai keterangan dari Al-Quran, ya. Apa ayatnya? Yang apa?
Yang apa? Gimana? Apa suaranya? Idza kuntum ila shalah. Idza kuntum ila shalah, ketika kalian mau mendirikan sholat, fagsilu, basuh wujuhakum, wajah kalian semua. Satu. Quran. Kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, kata Allah, basuh juga itu kedua tangan sampai ke siku. Wamsahu, beda kalimatnya, bukan insilu, usap. Ya, beda itu usap, beda basuh. Wamsahu biruusikum, kepala. Ya, ini kan rambut. Yang wajib itu kepala, tapi karena rambut tumbuh di kepala itu ngegantiin kepala. Ya, wa arjulakum, kedua kaki kalian semua, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Awas nih, saya sering lihat yang di kaki boro-boro malah pakai kaki. Pokoknya telapak kakinya bahasa udah masuk. Ya, sempurnain. Kalau wudunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Ya, makanya kalau wudunya bagus, insya Allah sholatnya juga bagus. Sampai saya pernah dengar tuh hadis Iman ya, tapi beliau pernah berkata begini. Kalau orang sholatnya suka ragu, mamang, biasanya lagu wudunya juga suka ragu, mamang, segala macam, masuk semua. Hanya lagu wudu yang khusyuk, ya, makanya bercanda main ayat tenggorokan hidupnya. Jangan, ya. Jadi sempurna wudu, nanti sempurna sholat. Jadi pertama wajah, tangan, pusat kepala, lalu basuh kaki. Itu binasul Quran, pakai keterangan Al-Quran. Ya. Bahwa itu disunnah, sedangkan yang satu disunnati, ini ketetapannya pakai sunnah. Wahya an-niyatu, ya. Nggak ada di Quran yang ngomong niat. Ada juga cuma di hadis innamal a'malu binniyat, ya. Ini yang dipakai pasangan sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i semua masih ada berbeda. Itu semua yang pertama rukunnya di niat. Ke masjid, di i'tikaf, jangan lupa nih niat. Nawaitul i'tikafa madumtu fi hadzal masjid. Ya Allah, saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya masih ada di sini. Ya, kayak kita ngaji masjid, niat masuk. Bapak masuk kaki kanan, baca doanya apa? Doa masuk masjid. Ayo, doa masuk masjid. Gimana Saris? Allahumma ftah abwaba rahmatik wa adkhilni bi rahmatika. Masuk ke kaki yang kanan, afdolnya itu sholat sunnah itu sebenarnya tahiyatul masjid. Kalau nggak sempat tahiyatul masjid, duduk baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu menggantiin 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, itu baru niat nawaitul i'tikaf di hadzal masjid. Kalau di Jawa sering ditulis di tengah masjid. Di atas rambutnya apa? Imaman saja. Nawaitul i'tikaf, itu maksudnya supaya niat berjamaah. Jangan lupa niat di kandang betul. Supaya pahala ngalir diingat betul. Kayak dulu banyak terus pikir kan? 30 qoblas salam. Hilang tuh, ya. Jangan masuk ke pintu ini qoblas salam sebelum pengilang itu.
Kalau kaligrafi di rumah ya, saya yang ngaji di masjid. Kalau di masjid makruh. Apa-apa itu tulis ayat kursi, pakai apa yang dari kuningan, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan cuma ditempel doang, dibaca. Jadi begitu masuk di ruang tamu ada Allah, la ilaha illa, baca. Ya, supaya kita di rumah jangan ada setan. Ntar mau keluar, lihat tadi ruang tamu ada ayat kursi, baca lagi. Ya, ayat kursi mah habis sholat. Ya, kalau dibaca habis sholat fardu, itu dijamin orang itu andainya nanti matinya langsung husnul khotimah. Kalau masuk ke rumah baca ayat kursi, nanti rumah itu jauh dari setan. Kalau jauh dari setan, ntar yang di sini nggak ada istilah orang itu nggak berantem, anaknya soleh, ya. Tapi kamu harus rajin. Begitu masuk rumah, itu baca ayat kursi. Kan kalau dari Abi, kalau pengen jauh dari melarat, kan juga gini. Begitu sebelum masuk ke rumah, baca ikhlas, wallahu ahad, minimal 1, syukur-syukur 3, baca sholawat, terserah sholawatnya apa yang kamu senang. Ya, kalau tujuannya Allah Muhammad wafah, kalau ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orangnya assalamu alaina wa ala ibadillahir sholihin. Itu ada ceritanya, ada. Yang sahabat ngadu kanjeng Nabi, ya Allah ini anak saya banyak, istri saya banyak, tapi hidup melarat. Kalau kanjeng Nabi gimana ini caranya? Itu Nabi yang caranya. Begitu masuk rumah jangan lupa baca dulu, baca sholawat, baca salam, baca salam. Jangan menyelonong aja. Kayaknya biasanya menyelonong aja. Salam, mau ada orang mau ada orang yang penting tahu caranya. Ya, habis itu baca ayat kursi. Insya Allah itu rumah berkah, rezekinya juga terus. Insya Allah kalau diamalin ya. Cerita itu nggak kurang lebih 1 tahun itu sahabat ya, dengan izin Allah ngamalin itu langsung dikasih saya serba cukup. Ya, nggak usah banyak bapak, itu aja coba amalin udah masuk rumah. Ya, rasain, cobain. Ya, mau keluar dari rumah, punya wudhu, baca ayat kursinya, kira-kira gimana jalannya? Banyak musibah atau Allah kasih aman? Kan rumah kita keluar dari rumah banyak yang ngapi, belok aja, banyak yang ngomong bangsat. Kan macam-macam gitu ya, namun jalan. Jadi jalan macam-macam, ada yang ngomong gitu ya, ada yang pelan banget, ada yang kenceng kayak orang kesetanan. Main tabrak aja lah. Ini mana adabnya gini. Yang terlalu berani seorang, ya kan? Orang buru-buru bertahan semua. Siapa ada apa di depan? Pasti tidak ada apa-apa. Terlalu santai jangan. Saya ngalamin pernah ya terlalu santai. Tahu habis kawin sama gimana orang maafi gitu ya. Baru keluar seret, pelan banget ya. Kita salut. Dia makin tengah. Yang belakang kayaknya mereka ada pada truk box semua. Lihat baru, yang salah truk ini, salah di depan, terlalu santai. Kalau depan tulen itu kan, gede kan, 2 jalur, ya ambil ke kanan, karena lihat dari banget, berdua aja berkawin, kata berkawin lagi. Ya, akhirnya ngebahayain kok. Ada lagi yang beruntung aja, ya kan? Gara-gara beruntung aja, ada menyumpan orang lagi. Itu pengalaman. Jadi lihat ya, supaya jauh dari musibah. Ya, kalau pada udah dan kebanyakan wapak itu aja kali dulu, ada ayat kursi, ada bismillah ini ya, istiqomah, istiqomah. Wahiyahnya wawahidun bihima, yang satu lagi bihima
pakai nas Quran sama hadis ya. Kalau pakai nas Qurannya gimana? Lihat tuh Allah ngomong nggak ngaca. Idza qumtum ila shalah fagsilu. Habis itu tangan, arjulah. Habis itu rugus. Habis itu kaki. Berarti Allah nyuruhnya tertib. Nggak boleh diacak. Gitu dah. Enakan kaki dulu nih. Kan biar kering. Habis itu baru tangan. Habis itu baru muka, baru kepala. Habis begitu. Sebab Quran udah ngaturnya seperti ini. Ya. Apa itu jauh karena pada Allah ya. Kamu mulai seperti Allah mulainya bagaimana? Ya kan kenapa kita kok selalu baca bismillah? Sebab semua ayat Allah diawali dengan bismillah. Atau ada hadis takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Paham? Orang ya, nanti kalau udah ngaji bersih hatinya, dan nanti dia berusaha jadi sifatnya itu bukannya main Allah ya, bukan seperti sifatnya Allah, Rahman, Rahim, Latif, ada juga gambar kok, tapi tempatnya di mana? Ya, semuanya ada. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Masih ingat Saminah apa niat? Apa pengertian niat? Bisa punya? Apa? Qasdu syai'in muqtarinan atau muqtaronan bihi. Nanti kerjaan itu patokan itu. Kalau yang namanya niat memaksud sesuatu dibarengi dengan mengerjakan. Beda sama azam, fa intaraqo fa azmun. Kalau antara keinginan sama pekerjaan dan sabar itu namanya azam, rencana. Kita kan terbalik. Kalau udah niat besok mau pulang, apa niat itu? Kalau ngomong fikih itu namanya azam. Itu nggak biasa kita, kan? Kita mau bolehnya besok mau subuh berjamaah, kesiangan. Itu namanya azam. Yang benar itu azam, bukan nih. Kalau niat itu saya mau makan, itu sambil udah ambil piring nasi jatuh. Nah itu niat. Ya, saya mau pulang, berdiri, kakinya jalan, ini pergi, itu pulang namanya niat. Ya, saya mau bayar utang, jangan diem aja, ya boleh niat, tapi kan dia bayar, kan niat. Jadi niat itu bareng antara maksud di hati dengan pekerjaan. Kau ini kenapa wajib niat? Ingat ya, ini banyaknya Imam Syafi'i. Nanti kalau ada penambah ya bisa niat ya. Setiap kita mau ngerjain sesuatu ya udah ada maksud kan? Nah, bisa penambah. Terserah kalian mau pelajari silahkan. Mau 4 mazhab dikuasai silahkan. Yang penting jangan keluar dari 4 mazhab. Jangan bikin mazhab sendiri lagi. Jangan. Ngatur deweknya nggak bisa. Pintu mujtahid, pintu jadi orang yang bikin mazhab itu nggak tutup. Cuma orang yang selevel masuk jadi mujtahid ini yang besar. Ya, pintu ijtihadnya nggak tertutup. Cuma orang masuk level situ sudah bisa kan? Selevel Imam Syafi'i, selevel Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Malik, ada? Bisa. Kalau sekarang sudah ada yang hafal untuk di kanan atas, nggak tahu masalah kealimannya apa. Sekarang Syafi'i,
Paling enak itu sehat, banyak tuh, itu kulit, makan apa aja ya, enak. Begitu hilang satu aja, duit banyak, cuma sakit-sakitan. Nah, ini repot nih. Dulu gua nggak punya duit, makan manis, cuma nggak beli. Begitu udah banyak duit, nggak boleh yang manis, nggak boleh yang ngasihnya, ujungnya makan singkong lagi aja. Nabi sudah katakan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Afwa dapat ampunan, maafan, wal 'afiyah dapat kesehatan. Kalau udah sehat mah enak teman. Apalagi plus banyak sempurna. Ya. Ditanya kalau sehat ya Allah apa yang umur banyak duit. Ya, itu gampang. Sehat dia punya duit masih enak, mau ngapain aja bisa. Ya, kalau udah sakit dia punya duit, nah ini BPJS yang lain. Ya, tapi bagi mukmin semua yang terjadi ada ya. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Ya, kalau ngaji hadis nih kita pasti itu niat di nomor satu, ya. Ngaji arba'in, apalagi dan bicara yang lain. Innamal a'malu, pastinya apapun amalnya binniyati itu dengan niat. Tafsirnya begini kalau Imam Syafi'i, ayat nama sihah, pastinya sah amalil ibadati, amal-amal ibadah niat pakai nih. Nah, tafsiran Imam Syafi'i itu sah. Paham? Lawannya sah apa? Batal. Berarti kalau nggak niat batal. Paham? Berarti kalau mau ibadah itu sah harus pakai nih. Kita nih berangkat aja rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim apa? Saya niat ngaji. Pengen dapat ridha Allah, mengizalah jahli, pengen hilangin kebodohan, meninggikan dunia, pengen menghidupkan agama Allah, wa'ala niatul ibadah wal istifadah, ambil faidah. Ya, yang paling enak pada ulama suka niat apa? Niat nawaitu ala manahu salafus saleh. Saya niatin seperti niatnya orang-orang ulama yang soleh. Nawaitu ala manahu sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak niat, makin banyak pahalanya. Saya pakai minyak wangi, nawaitu ta'akkul ala manahu salatus salih. Saya niat pakai minyak wangi sesuai niatnya orang-orang soleh. Ya, betul yang sudah dibahas dalam bintang. Ulama-ulama itu ada yang sampai niatnya 1000 niat. Banyak saya bingung. Ya, nggak disebutin. Keburu. Makanya banyak yang nyimpen dah. Nawaitu ala man nawahu salafus salih. Pokoknya saya niat sama orang-orang salaf yang soleh, bukan yang soleh. Awas ya. Salaf juga ada yang soleh, tapi yang soleh. Kita pakai baju ya, niatin untuk aurat, ada pahalanya. Ada, kalau itu pakai baju doang ada pahalanya. Kalau diniatin untuk aurat pahalanya gede. Ya, kalau terjamul, saya memperindah diri, saya punya badan bagus dari Allah. Saya mau lebihin. Allah al-jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang yang
tasaruh di dunia masih senyum dunia, belum zuhud namanya. Ya, saya bilang walaupun itu pengemis, sama. Tapi kalau masih niatnya dunia, sama aja. Tapi walaupun nanti bisa sebaru lempe, kayak teman-teman sampai ya. Ya konsepnya berapa? 5M. Tapi semua gitu, itu lah. Kenapa pernah hidup nyawa? Ya, baju bagus juga nggak ada badannya, pertama. Ya, itu tergantung di hatinya. Ya, saya bilang kalau ya badan energi dan betul, tapi kalau hatinya nggak ada levelan dia ya ada. Hanya di sini. Karena beli ngomong kan kalau boleh itu nggak punya duit. Tapi biasanya efek itu mah efek sebenarnya. Duitnya banyak tuh jadi duitnya mah. Tapi senengannya sarung atlas biasa, pakai kaos suan, kan? Tapi duitnya mah rumahnya kadang-kadang kecil ya, tapi masalah duitnya doang. Rumahnya mah kecil cuma sawahnya, Allah, ratusan hektar luar. Kan itu mantap kan? Lihat abu ya, udah beli pasir ya. Rumahnya biasa tapi dengan anaknya hatinya, paham? Ya, jadi yang tertipu awas, ya pakai yang bagus ya, ya tuh yang boleh terima gimana? Mungkin nggak pernah jelek, si gue begitu ngaji, udang yang paling hebat. Tadi beberapa 5 apa? Pakai jubah, pakai jas, berdiri lari, tak berimun ilmu, memuliakan ilmu. Jangan sampai kita kalah pastur. Ya, nanti sampai ceplek, mulu jangan. Selalu juga. Jadi satu mesum. Enggak ada. Ya kalau kesederhanaan Nabi juga nyuruh kesederhanaan. Lalu bukan berarti Nabi gagal, siapa Nabi gagal? Ya, hebat. Katanya Nabi ngajarin sendiri. Nabi itu ngajarin sendiri. Jangan suka menggantung sama orang lah. Ya kan? Kalau punya duit kan, mau lihat kemana? Bagi-bagi duit, bagi rezeki ya masalahnya. Nyutirnya, kita yang masak, dibayar sih. Gara-gara itu apa? Namanya lapangan bakar berapa keluarga yang hidup. Nah, yang tergantung di sininya, bukan tergantung apa alamah, bukan ciri, bukan, tapi hatinya. Waktu Imam Syafi'i ngaji ke Imam Hanafi, cuma udah nggak ada kan Imam Hanafi, ada santrinya. Begitu ngelihat di depan rumahnya, aduh, itu emas acak-acakan di depan rumah. Ini kayak kuliah dunia ini. Ya kata wali kedengeran ya artinya. Ini kalau emas dipegang sama orang yang nakal, bagus apa enggak? Kalau dipegang orang soleh gimana? Kalau pegang yang nakal, ya habis bermabuk. Kayaknya kalau orang soleh, ya ngurusin, jalan benerin. Paham? Ya, jangan pikirannya kami ini, awas ya. Ada yang bilang Nabi itu miskin, enggak, tapi dia miskin, Nabi kaya. Kaya beliau sederhana. Sampai keluar hadis, gaya hidupnya, lifestyle. Gak mungkin fakir orang yang intisol, tengah-tengah, terlalu royal, ya, terlalu pelit. Enggak, kan ada orang yang royal, beli apa aja, tapi sampai rumah, buat apa ini? Gak ada manfaat. Semanfaat aja. Ada juga yang pelitnya kebanget, nah, gak tahu butuh, duitnya ada, duit 100
100.000, 10.000 kan 1.000 aja. Itu juga bikin mengarah. Itu namanya syahid. Kalau bakhil, kalau pelit, itu pelit ke orang lain. Kalau syahid, kepada diri sendiri juga bisa berisikan formula. Dia beli kodok. Dia beli yang paling murah apa tuh? Semua apa tuh? Yang ada di dalam perak. Yang tidak rusak semua. Jadi jangan ya. Apa? Tunjukkan kaplah al-mu'minun. Lam yusrifu walam yakturu. Orang mukmin itu lam yusrif, bukan berlebihan. Walam yakturu, lan berbelit. Di tengah wakana baina dzalika qawan. Ya. Wa ma nadima manis pasar. Gak mungkin nyesel orang yang mau musyawarah. Kan dia ngomongnya mafdaqara man iktasad, gak mungkin fakir orang yang hidupnya iktisad tengah-tengah. Wa ma nadima manis pasar, gak mungkin nyesel orang yang mau musyawarah. Kalau udah punya suami istri, musyawarah. Itu gimana bagusnya? Kadang di pikiran orang itu lebih bagus dari pemikiran ini. Wa ma khaba man istakhar, saya belum masalah. Acak-acakan ya. Gak mungkin rugi orang yang mau istikharah. Jangan langsung istikharah dulu. Kayak kalau para sufi itu tiap hari tetap sholat istikharah. Nah, kan kalau pusing, mana ini istikharah. Nomor 1, nomor 2 nih. Jangan dicoba dua-duanya. Nomor 2 aja dapat 1 kan. Bilang ini saya, ada teman saya orasi. Pokoknya nak kampung 20% tak kayak sapi. Aku tak ikut sapinya itu. Keseruan, pusing. Jadi itu ya, apa namanya, kamu miskin, fakir, orang yang tengah-tengah, kamu rugi orang yang makhluk istikharah, dan kamu nyesel orang yang mau musyawarah. Oke, kalau nggak percaya, oke, coba nih saya bilang, manis dah. Kalau nggak manis jangan dipakai. Mustahil. Kalau kalian marah, kalau kalian susah, orang yang hidupnya nggak ada ceritanya, pasti makhluk apa yang penuh dengan cahaya. Walaupun banyak masalah, kalau pakai ilmu itu tawa, Allah kasih jalan. Hanya pentingnya itu ilmu. Ada jalan kedua. Jadi kenapa wajib niat? Menurut Imam Syafi'i, sahnya ibadah itu pakai niat. Ya. Kalau di Syafi'i itu kan ada kan banyak itu faedah dari niat. Ngebedain antara ibadah sama bukan ibadah. Air cuci muka sama wudu sama nggak? Sama, cuma yang membedain niat. Mandi juga dulu bawa mandi biasa, ya sama-sama basah tidur, cuma yang membedain ini niat. Makanya penting itu niat. Sampai kalau lebih ikhlas enggaknya tergantung. Saya ngaji karena malu. Saya sholat karena pengen lihat mertua, biar kelihatan rajin. Kerja penjatahnya gede. Kontrakannya banyak. Tidak, itu kan terlalu kelihatan. Makanya kan ingat cerita orang yang jihad, begitu mati para sahabat, wah di surga berani banget. Begitu Nabi bilang neraka itu bagiannya. Kaget kan sahabat. Apa perang berani banget? Apa jawaban Nabi? Iya, dia bukan lillah, tapi kepengen kelihatan berat. Hati-hati, pasang niat. Hanya habis kalau ceramah sering ambil dari Zubair. Sah ibn niat qablal awali wa ijha makrunatan bil aw sahhi, benerin hashtag niat qablal amali, sebelum amal. Nanti kata Imam Zubair wa ijha
makrunatan teruslah. Wa biha makrunatan bil awali, sama kayak ini. Kerjain itu lihat bil awali dengan awal pekerjaannya. Paham ya? Jadi saya bilang madhabnya Imam Syafi'i. Pengetahuan aja, nanti kalau kalian ngaji Ustaz Dono, ya ada cingkrang misalnya, ada niat, udah terserah, cuma itu makna kata yang lain, ya. Jangan berantem maksudnya begitu, jangan saling berpegok, padahal dua-duanya kata hadisnya. Ini kunut, yang ono ngaku, terserah. Nabi kunut pernah, nggak kunut juga pernah. Masing-masing aja. Yang penting ada gurunya, jangan ijtihad dewe. Menurut saya nih, nggak usah kunut. Langsung aja sila, hidup malah gitu. Ya, menurut saya hilang gitu ya. Menurut guru kumpulan, menurut saya orang. Menurut siapa? Menurut Quran, menurut hadis, menurut imam ini, baru bisa kita. Walaupun menurut imam atau ulama, pasti tendensinya awalnya dari Quran dan hadis. Nggak bisa keluar dari situ, makanya kita mah Quran, hadis, ijma, qiyas, itu sumber hukum kita. Quran, hadis, ijma itu sepakat para ulama. Itu ijma, jadi Quran hadis. Qiyas itu menyamakan. Ya, dulu cuma ada Homer, sekarang ada Jimmy Walker, ada topi lirik, ada cap tikus, vodka, apalagi itu macam-macam. Bukan dari kota itu, sampai bintang dari tape katanya. Ya, itu bagaimana? Dikiasin, disamain. Ini bukan di Arab, itu nama nggak ada ini. Adanya dari tape. Tapi kalau bikin mabok ya sama. Jangan-jangan Quran ini nama komber doang berarti ya. Bintang mangga. Pukul. Kalau palu ini palu, ini merek hambar deh. Sama palunya bego. Ya, ini mereknya watch on, ini mereknya ini. Sama bajunya nggak? Sama. Cuman beda merek. Beda merek kan beda rasa. Ini ABC, ini Marja. Dua-duanya sirup-sirup oke. Oh beda. Lek-lek. Sama, itu namanya hukum qiyas. Ya, qiyas itu banyak nanti ya. Kayak di Quran wala taqul lahu ma'uf. Jangan suka ngomong ke orang tua bosan. Ya. Bukan berarti ngomong bosan doang. Berarti mukul boleh nih. Ya kan? Lah orang dilarang sama Quran cuma doang. Jangan dimaki boleh. Yang bego. Orang aja nggak boleh, apalagi mukul begitu. Kemarin kan zaman Ahok namanya berteman aja nggak boleh, apalagi kan ayatnya berteman doang aja. Jadi pimpinan orang berteman akrab aja nggak boleh, jadi pimpinan gimana? Jadi begitu. Sudah iya. Kayak ayat wala taqrabuz zina, yang dilarang sama Allah mendekati zina. Berarti zinanya itu macam-macam ya. Qurannya sama, tafsirannya itu kemarin masa beda lagi 2 kali 2, 3 kali bukan 4 ya. Jadi hati-hati ya. Yang pentingnya sanad ilmu. Ya. Wa yajibu an takuna makrunatan. Karena ini bab wudu ya. Wajib an takuna adanya niat makrunatan dibarengi di awal juz'in pertama juz bagian yang siluhu yang dibasuh oleh mutawaddi, oleh yang wudu. Minal wajibi dari wajah. Awasnya, berarti kumur-kumur itu apa?
belum niat. Awas nih, saya pernah ngajar niatnya dari pas di tangan, nawaitul wudu'a, kagak sah. Paham? Nanti wudu'a pas basuh muka nih. Kalau dipikir tuh di apa namanya di kalau masalah di Fathul Bari, itu pas cuci tangan bagaimana? Niatnya sunnah wudu. Ya Allah, saya niat ngerjain sunnah wudu. Tangan. Umur itu sunnah wudu. Baru pas wudu wajah ini yang wajib. Ingat ya, saya ingat wa mahalluha al-qalbu, tempat niat itu di hati bukan di mulut. Paham? Innama sihhatul ibadah bin niyyah itu fil qalb la fil lisan. Di hatinya. Jangan nawaitul wudu'a diomongin artinya mah harga yang naik. Nawaitul wudu'a kasar. Semua ibadah ya. Ini saya perhatiin ya, saya apa pengalaman aja untuk kasih jalan aja di sekolahan. Dia kita bingung. Mana dibaca? Lihat aja salah. Mana dibacanya? Lagi begini lagi, ya, kalau ngapain aja, lihat aja nggak paham, ya. Ibadah kalau sholat ya pas takbiratul ihram tuh, pas pertama sholat takbiratul ihram, Allah, lihat di sini, sholat fardhu isya'i arba'a raka'atin wajib apa sunnah tuh, yang wajib cuma tuh sholat fardhu isya', jamaah tambahin. Maka makmum ribet jamaatan. Jamaah mau jadi imam boleh, makmum boleh. Paham? Kepanjangan Allah walaupun boleh sampai 7 alif. 7 alif itu 14 harok. Allah jarang yang kuat, Allah, Allah, sholat, ya, hadirin, ya, nggak bisa pas di awal di tengah-tengah, Allah, sholat, fardhu subhi, makmum, ilahnya juga itu nggak wajib sunnah supaya jadi hadir ikhlas, ya, nggak usah diucapin di mulut juga nggak apa-apa, langsung Allah, angkat tangan juga sunnah. Kalau mau jujur naik hati, langsung berdiri Allah, berat. Ini yang saya bingung, takdir kagak, ujuk-ujuk masuk. Ada kan yang begitu? Ada nggak? Ini yang wajib angkat tangannya yang takbirnya. Nah itu karena sholatnya nggak ada faedahnya. Sampai yang namanya ngeberkahin rezeki itu sholatnya bener. Waqfur akhlak habis sholat, wasbir alaiha, itu ayatnya. Perintahin akhlak keluarga kamu. Kalau mau keluarga ya perintah lagi. Ngomong keluarga itu kepala keluarga paling mutlak. Wa'mur ahlaka bis shalah, istri, anak, cucu, mantu. Wastabir 'alaiha. Enggak wasbir, wastabir. Bahasanya. Kudu benar-benar sabar. Paham? Subuh 5 menit. Nah, sabarnya gimana? Ya Allah, mana jam 4 sekarang? Ya. Gimana itu? Baru juga tidur duluan ke sekolah. Wastabir 'alaiha. Sampai Allah la nas'aluka rizqa. Gua enggak minta lu rezeki. Nah, lu terbuat. Harus dia ngasih. Tapi benar juga salat dan kudu sabar. Nah, wa innaha la kabiratun. Salat berat. Ya. Saya ingat ada waktu kecil itu lama ceramah. Oh, daerah mana kayaknya? Zaman kau sih.
Hayya 'alas shalah. Saya tahu kan? Tarik. Aduh, buat dulu. Kita berangkat. Ini cocok. Kadang-kadang juga udah pas ada. Kalau Bang Ahmad tidur sini ada. Kadang-kadang kita lagi main nyantai-nyantai, pas ada dia nih sudah banget. Udah ada itu ada. Setan ini memang orang. Ya. Maaf. Ngomong lihat aja ya, artinya wa mahallu halqan atau yang sering awas tentang puasa. Jangan ikut imam tarawih doang. Awaitu shauma qadi an ada. Di hati mah ngomong, ya enggak puasa-puasa tiap hari. Cuma nahan lapar. Hati-hati. Kalau pemimpin ucap ngomong, aku ikut. Jangan sampai nggak niat. Jangan niat mah ya. Nggak puasa itu mah. Orang yang pas sunnah. Makanya kita dulu di awal-awal apa? Nawaitu shauma jami' asyhri Ramadan. Itu kan taklid Imam Malik. Imam Syafi'i mah nggak boleh. Urut tiap malam niat satu-satu. Tapi Imam Malik boleh. Kata guru saya ikut aja Imam Malik nggak apa-apa. Takut kita lupa. Itu enaknya ada 4 mazhab. Kalau ikut Imam Syafi'i itu perempuan nggak boleh kelihatan wajahnya. Kenyataannya di Indonesia itu hijab sampai ada sampo hijab segala. Sampai sabun dibahas. Sabun perjaka. Tak doang kan. Sabun perawat. Perempuan nggak pernah ada sampai ke sabun busa. Bapak marah kalau ada sabun janda. Ini rajin amat yang ngurusin gambar sabun. Hati-hati. Dalam pelajaran saya. Intinya niat hati kalau haji nanti kalau berangkat haji umroh nanti pasti nikon di satu tempat niat. Gimana kita terbang? Satu jeddah. Jeddah niat nanti sunnah ihram dan niat haji nawaitul hajja wal ihram bihi. Hati yang ngomong. Kami ya, saya ulangnya. Kedua ini. Sampai lihat aja apa? Paham. Yang terjadi dari mana tidak? Ingat sama Abi di kalau saya kabur ya gitu. Ada orang baru kawin, mandi hijau, begitu mengair at-tahiyyat. Ada bininya kaget, kok tahiyyat banget. Kalian baca Yasin. Allah, kejadian itu Pak. Pengen keren, tahunya. Saya juga nemu yang begitu waktu sama Abi Dujun aja sama untuk mandi. Ya, bos travel, pengen kelihatan gagah di depan ya. Ya. Mubarok sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan tahu ya. Dari mana baca orang baca Bismillah. Orang mau ngerjain makro Bismillah bego. Walaupun itu Arab. Itu Arab yang punya bintaleb. Ya kalau nggak ngaji sama. Itu bukan ada pahala, malah nambahin. Kalau bahasa bilang nih, mau ngapel nih anak muda, mudah-mudahan malam ini kecium. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tambah haram. Atau mau lempar nangka orang. Berkah Bismillah kenangan. Itu gara-gara bego ngaji. Soal itu namanya. Kalau yang betul ya jangan itu mah haram. Walaupun nggak kerjain haram. Haram gaya. Ngaku aja ngaku. Jangan yakin. Ya aja. Pakai helm. Ingat membahasnya ya. Semua berawal dari ini. Ya, ingat siapa dulu? Bang Nafi apa? Semua berawal dari ada kesempatan. Kesempatan itu dari niat, Pak.
maksiat. Nah dulu, jangan dicatat dulu. Begitu kecium, nah itu satu. Ya, tapi kalau ibadah niatnya aja udah dikerjain, lipat kata Allah. Berapa? 10, naikin 70, naik lagi 700 ya Allah, itu kan permintaan Nabi. Ya, saya kenapa umat umur Nabi pendek-pendek? Nah, lama. Kalau mau pahalanya, ya kan? Umur pendek pahala. Jangan lama-lama di dunianya. Tapi pahalanya jangan kecil. Ya. Kalau kita mati kan main takut aja. Ya. Paham ya? Umat dulu walaupun beramal ya umatnya satu. Tapi umat Kanjeng Nabi ya sampai masuk surganya kan beda. Sampai semua protes lah. Datang terakhir masuk duluan. Enak banget. Si alam kalau ya, kalau ngaji datang terakhir, pulangnya dulu. Gimana cara? Apaan bisa apaan? Ya, berapa? Jadi yang pertama wajib ngebarengin niat sama awal basuhan ya. Wa minhu ma yajibu wasluhu min nahwil ya. Sebagian dari yang wajib juga dibasuh, wajib dibasuh min nahwil ya. Jenggot. Ya, ini kan bukan wajah sebenarnya, nempel ini. Ya, apa ini namanya? Dagu. Ya, karena nempel di dagu ini juga wajib dibasuh. Wadzalika liyu'tadda bima ba'daha ya. Supaya itu nanti dianggap bima ba'daha ya. Kalau korona bin asna ini kafa wa wajaba i'adatu waslima sabaqah. Kalau ada orang membarengi niat di tengah-tengah basuhan. Ini ya, yang pertama wajib dulu ini ambil airnya. Terserah mulainya dari atas boleh, dari bawah boleh, dari tengah boleh, dari samping boleh. Terserah mau air di mana. Bebas maksudnya ya. Pusing-pusing celupin parahnya. Itu lebih mantap. Ya, cuma biasanya kita kan dari atas rata-rata ya. Yang afdol itu di sini mulai. Begitu set air turun dulu, jangan air sebelum turun. Bareng di air turun. Nah, niat nawaitul wudu. Ternyata begitu air turun niatin air udah sampai sini. Nawaitul wudu berarti yang jadi wudu mah sini doang. Paham? Berarti yang atas belum diwuduin. Makanya di kita tuh ada istilah gosok lagi ulang. Kalau ulang itu jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti mustakmal. Kalau mau ratain. Jangan lepas dulu. Ada lagi yang modelnya diceruk apa di kepet-kepetin dulu ada. Kan? Wah, boros air gitu. Setelah itu modelnya mau gimana? Ya. Mau dari bawah, boleh. Samping, kita guru saya begitu. Saya semua samping. Yang penting rata. Cuma kalau tadi saya bilang begitu air turun di sini, itu wajib diulang. Ya, kalau misalnya basuhan 3 kali, gitu. Berarti yang kedua belum hidup 2, masih 1. Saya bilang ada yang modelnya begitu basuhan pertama nanti diratain, ada yang suka ambil air lagi. Nah, serah. Yang penting awal itu niat. Dan
ada yang tipis. Apa bedainnya? Kalau yang tebal nggak kelihatan kulitnya. Orang-orang Arab tuh, jadi kan, Wahabi, kan, udah bilang, jenggot panjang, ya, kalau itu ntar nggak usah disiram pakai keras, ya, atau pakai sawar pakai usah, ntar, air. Jadi masih boleh bagian Islam. Ya, nggak betul kan orang Arab kalau udah punya bulu itu kan dari sini, ya kan? Kita ada wahyu, hadis, ya kan? Tapi kalau orang Timur kan yang dirapiin nama disebut. Jadi yang orang Padang tuh, ya, sama ulama, terlah. Jadi apa namanya ini bagi awal ya, ini kan gaya kita. Ada yang berbeda langsung ini gaya lagi gaya ya. Jadi awal juz serang dari mana? Ratain. Paham ya? Kalau ada jenggotnya, ini kudu kena. Ya. Wayan bil mutawaddi raf'al hadas aw fardhu wudu. Ini yang diucapin. Niat si mutawaddi orang yang wudu raf'al hadas. Nawaitu raf'al hadasi boleh. Nawaitu fardhu wudu'i boleh. Atau nawaitu wudu'a boleh. Sah. Ya, gerak. Saya bilang yang pentingnya bukan di mulut tapi di hati. Wa in kana mutawaddi sabiyan, walaupun yang orang yang wudu tadi sabiyan anak kecil, sijan. Tetap harus nih niat, ya. Di sabi di sini yang udah tamyiz ya biasanya, udah ngebedain mana benar mana salah. Bukan yang main air, bukan lagi. Tempat itu bukannya wudu malah pulang-pulang basah sih. Lu ngapain kamu? Ya itu. Di annal wudu ala budda minhu linahus shalah. Karena yang namanya wudu itu tidak wajib. Linahus shalah buat salat. Walau minas sabi, walaupun dari anak kecil. Awil wudu afaqat, nawaitul wudu'a. Yang katakan nawaitu rafal hadas. Nawaitu fardhu wudu sah. Nawaitul wudu'a enggak pakai fardhu, enggak pakai rafal hadas. Kita makan komplit kan? Nawaitul wudu'a bi rafil hadas aslu. Mantap itu. Itu mantap komplit. Dan nawaitul wudu'a pasti bi rafil hadas aslu. Lillah. Komplit ya. Awil wudu afaqat tadi nawaitul wudu sah. Faqat hanya itu. Min ghairi dzikri fardin, tanpa menyebutkan fardu au adain. Nawaitu ada al-wudu. Saya melakukan kewajiban wudu. Saya melakukan keharusan wudu. Wa inna maktafa pastinya cukup diniatil wudu. Kenapa kok pakai kata-kata wudu aja udah cukup? Kan? Waktu dua sah. Kata Syekh Nawawi, dunanya bil musli. Jadi nanti kalau mandi nawaitul ghusla li rafil hadasil Kenapa begitu? Di annal wudu'a la yakunu illa ibadatan. Karena yang namanya wudu itu nggak mungkin terjadi kecuali hanya ibadah. Kalau mandi macam-macam, tapi kalau wudu bisa wudu cuma satu wudu. Kalau mandi itu bisa mandi sunat apa? Jumat, sunat Id, atau mandi karena bau badan, mau bersih, itu kan hitam kain. Ya, nyakitin hidung orang itu nggak boleh, haram. Makanya yang bersih, yang
wangi. Sampai kata Imam Syafi'i, "Mantobarihu zada aklu." Orang yang wanginya enak nanti akal kecerdasannya rapi, wangi, itu semua ajaran Nabi. Kayak nyisir, itu sunnah Nabi habis itu bawa sisir rapi. Kita nggak boleh segini, kan? Itu rapiin. Kenapa orang tua dulu bawa sisir? Itu sunnah buat ngerapiin. Habis itu bukan pas ada cewek, bukan kasih kecap, minyak kita apalagi. Bukan, ya. Yang begitu mah pakai wudhu juga nempel, ya kan? Kalau saya niatin maksiat, begitu niatin ibadah, cewek itu semua ada apa? Orang yang rapi, wangi, kira-kira cewek seneng nggak? Bukannya saya niat di situ ya, bukan. Maksudnya kalau udah ibadah, dunia ikut. Dulu cuci tangan, wudhu air cuci tangan. Putih kuku, diisap ada. Mana ada Nabi yang dari botol? Cebok aja kita harus pakai air, nggak pakai tisu. Bau, ngobet kan? Terus Nabi ada tuh bang, ngajarin botol. Nabi siwakan. Kita bayar kan siwak, dibel lagi siwak. Orang. Ada, tapi yang jelas di Islam itu semua sampai ke kumis, jangan suka melewati sini. Sampai Nabi bilang jangan suka melewati ini. Kumis Yahudi itu kalau makan soto kan belum ya, belum masuk mulut dia udah. Tapi sampai nggak diijabah doa itu kalau ininya nggak ada. Ya, ini bibir. Kalau habaib bersih ya, nggak ada. Ada orang seneng nggak apa-apa, kalau nggak ada itu. Paham? Dirapi-rapi kan yang ngajarin kotor dari mana kan? Semua sampai ke bulu-bulu ketek cuma cabutin. Itu dari Nabi Ibrahim kan? Sampai kata Abu cucu mana? Kalau cabut 1000 sebutan kan? Orang sampai ke bulu-bulu kemaluan, sudah nggak dicukur? Laki cukur, perempuan dicampur dulu. Kelas ya. Bisa begitu ya. Mana yang sama jadi tonton coba? Ada nggak? Habis duduk, mandi, habis head, mandi, mau sholat. Udah tujuh sibuakan, Nabi pakai minyak wangi. Saya bilang ngomong dunia lah, udah ikut semua. Cuma kita aja malas.